أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman akrab dari selain golonganmu. Jadi ayat ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi di Madinah ya. Jadi kehidupan Rasul ketika di Madinah itu sangat majmuk, kompleks. Ada kelompok-kelompok yang dulu terus berseteru, terus bertengkar, tapi dengan kehadiran Rasul itu bisa bersatu, tunduk dan manut kepada Rasulullah. Misalnya suku Aus dan Khazraj itu musuh bebuyutan. Ya sempat ada setelah ikut Kanjeng Nabi didamaikan, disadarkan, kemudian mereka bersatu ikut Kanjeng Nabi. Ada kelompok-kelompok Bani Quraidah, Bani Qainuqa itu tidak pernah selesai memusuhi Kanjeng Nabi, itu terus memusuhi Nabi dan orang Islam. Lewat pikirannya, lewat omongan-omongannya, lewat perbuatan-perbuatannya. Ya memang ada orang yang model seperti itu, ada. Ya Allah, gak mari-mari. Kok ya Allah, jadi gak selesai-selesai. Lah, terhadap orang-orang yang selalu memusuhi Rasul, memusuhi orang-orang Islam, ini datang perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang beriman, janganlah, ini kelompok-kelompok, janganlah kalian menjadikan teman akrab dari selain kamu. Kalau di dalam tafsir, la tattakhidhu al-munafiqina asdiqa tawaddunahum wa tutli'unahum ala asrarikum. Jadi jangan kau jadikan orang-orang munafik yang selalu punya tujuan untuk merepotkan dan membuat kamu sengsara
itu jangan dijadikan teman akrab. Pendek kata Pak. Kadang-kadang orang itu ada yang begini kan. Iku lek dak di rumah sing model ngono-ngono iku terus sopo sing ngrumat. Nah itu ya harus diukur. Kalau mereka itu tidak pernah berbuat baik pada kita, tidak ada keinginan baik pada kita, dan selalu memusuhi kita, ya jangan dipercaya sebagai teman akrab untuk alasan apapun. Di sini dicontohkan, waddu ma'anitum. Mereka itu selalu ingin agar kalian repot, mengalami kesulitan. Jadi selalu mengganggu orang Islam. Itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi itu. Kok senengane ganggu. Qad badatil baghdha min afwahihim. Memang betul-betul telah muncul kebencian melalui lesan mereka. Yo ngilokno, yo misui, yo ngerasani. Itu sudah jelas. Lah Allah melarang, jangan kau jadikan orang seperti ini sebagai kawan dekatmu. Wong jelas-jelas pengen melancarkan bahaya-bahaya kepadamu, jangan. Loh, apa ndak ada toleransi? Boleh toleransi. Di dalam surat yang lain disebutkan dalam firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu menjadikan teman terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu, yang tidak memusuhi kamu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Ada itu. Loh, bagi orang-orang yang artinya bisa diajak sudah kesepakatan damai macam-macam, itu boleh. Bahkan pada saat era Sayyidina Umar bin Khattab untuk merebut kembali Palestina dari tangan orang-orang Yahudi yang tidak bertanggung jawab, Sayyidina Umar dalam beberapa riwayat itu bekerja sama dengan orang-orang Nasrani. Jadi dengan orang-orang Nasrani. Kemudian pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, banyak yang waktu itu semua dipimpin oleh orang-orang Islam. Banyak pekerja-pekerja kantor itu juga dari kalangan-kalangan orang lain. Tapi mereka yang sudah tunduk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, tidak apa-apa. Ini yang tidak boleh dijadikan teman akrab itu yang jelas menginginkan adanya ketidakenaan pada kita. Ya artinya kita harus hati-hati. Jangan sok merasa kita berdakwah, ya dilihat dulu, kita harus selektif. Kira-kira iki sik kena dibelokkan apa ndak? Wis jelas nyerang terus itu, ya jangan itu. Itu orang lain yang selalu menginginkan bahaya mengancam kita, ya itu kata Allah. Ini berkaitan dengan di Madinah itu, tapi pelajarannya juga berlaku untuk kita. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Jadi sungguh kami, kata Allah, telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda jika kalian memang berpikir.
Lafat waddu ma'anitum itu diartikan oleh para ulama tafsir tamannau masyaqqatakum. Mereka selalu memimpikan agar kalian umat Islam itu mengalami bahaya. Wa ma yuqiukum fid dharar asyadid. Dan berbagai macam hal yang bisa menjadikan kalian mengalami ad-dharar asyadid. Hal-hal yang celaka. Nah itu wong sing model ngono iku jangan kau jadikan teman akrab. Kalau kenal boleh aja kenal. Dimaksudnya jadikan bitonah itu teman untuk kerjasama macam-macam. Pendek kata mereka orang munafik. Ya, memang orang munafik itu sangat berbahaya. Di sini dicontohkan misalnya wa idza laqukum qalu amanna. Kalau ketemu koyo api. Apabila mereka ketemu dengan kalian, mereka mengatakan kami orang-orang beriman. Ya gimana kan ya? Wah, enggak, dia itu sudah tunduk iman. Ya jangan dulu, kita kan perlu, artinya kita perlu selektif juga. Nopo maneh zaman sakniki. Zaman sakniki kemunafikan itu bisa dibungkus dengan berbagai macam cara. Orang bermain topeng, topeng niku kan antara topengnya dengan dibalik topeng kan tidak sama. Wah, topengnya ayu, tapi jerone. Ada yang kadang-kadang ngomongnya enak toh. Jadi kalau ketemu itu ngomongnya, masya Allah, koyok api. Tapi di sini jadi qalu amanna. Kalau ketemu kalian, mereka kami sudah beriman, kami sudah Islam, kami betul-betul senang pada sampai dan sebagainya. Pendek kata rayuan gombal lah kamu itu. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaib. Tapi kalau sudah berpaling dari kalian, mereka menggigit jari-jari karena benci. Jadi mungkin kalau digambarkan gini. Ketika ketemu, wah muka manisnya macam-macam. Tapi ketika mereka sudah berpaling dari kita, nah itu kayak gregetan itu. Maksudnya kebencian kepada kita itu ditampakkan betul. Nah itu kan orang munafik seperti itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena itu orang-orang munafik jangan kau jadikan sebagai teman akrab. Dan ini banyak orang yang terjerumus karena pertemanan ternyata teman yang dijadikan sebagai kepercayaan munafik. Wah, ini sangat-sangat berbahaya. Sampai di dalam Al-Quran itu kan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti siksanya ditaruh di neraka paling dasar oleh Allah. Ya tidak bisa munggah lagi, tidak bisa naik lagi. Itu bahayanya orang munafik. Dan kadang-kadang orang munafik itu cara menutupinya itu kuat. Bukan hanya sehari dua hari. Sampai 1 tahun 2 tahun. Sehingga orang yang dimusuhi itu tidak merasa, oh ini kok api ya, ini kok api, dia sudah menjadi baik. Oh tapi ya gak usah ado-ado ya. Jadi
Orang munafik itu ya ini tadi, ketika kumpul koyok-koyok api, tapi sebenarnya di balik itu ada niat-niat jahat yang mereka punyai. Ini yang ini. Dan modelnya kalau model seperti ini, apalagi kan ada HP ya, ada medsos. Ketika komunikasi dengan kita begini. Tapi di grup lain dia merencanakan kejahatan. Jadi yang kita harus hati-hati. Qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Katakan Muhammad kepada mereka, mutu bi ghaizikum, matilah kalian dengan kebencianmu. Jadi Kanjeng Nabi pun selalu diingatkan oleh Allah. Padahal Nabi itu sifat kasih sayangnya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali kepada siapapun. Tapi Nabi tetap diminta untuk tegas kepada musuh-musuh Islam itu ini. Jadi di dalam Al-Quran ruhama'u bainahum asyidda 'alal kufar ruhama' bainahum. Jadi tegas terhadap musuh-musuh Islam. Jadi dengan kecerdasan, dengan strategi macam-macam harus punya ketegasan terhadap musuh-musuh Islam. Ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama umat Islam. Nah ini. Sampai katakan Muhammad, silahkan kalian mati dengan kebencianmu kepada kami. Jadi huwa du'aun alaihim ay qul ya Muhammad adamallah ghaizakum ila antamutu. Jadi itu artinya Kanjeng Nabi disuruh mendoakan mudah-mudahan Allah melanggengkan kebencianmu sampai kau bawa mati. Jadi ini ya apa dinasihati, tidak bisa orang seperti itu. Tidak bisa dibelokkan itu, angel. Dikandani gak kena jari wong Jawa itu, diobong gak kobong, disiram gak teles. Angel. Masa tidak bisa orang seperti itu Nah, mestinya orang seperti itu harus sadar, wah iki kok didoi to nang kanca-kanca ya apa. Ya mestinya harus apa itu gerayai jitoke dhewe-dhewe. Oh iya jadi aku omongane gak enak. Macam-macam ya. Jadi kalau kita merasa ada yang punya sikap seperti kelompok-kelompok munafik, diri kita sendiri yang bisa mengikis dan apa itu menghilangkan sifat-sifat kemunafikan itu. Bagaimana caranya? Ya bertobat kepada Allah. Tidak ada cara lain. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Ini biasanya kalau apa itu jika kamu memperoleh kebaikan, mereka bersedih hati. Jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira. Ya ini lek ono koncone seneng, mereka susah.
Ya apa ya? Tapi kalau ada kalian itu sedang mengalami kesusahan, mereka gembira. Nah, ini. Tapi ini kan urusan hati semua ini. Urusan hati yang ini. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tapi Allah memberikan peringatan. Jadi kalau kalian sabar dan tetap bertakwa kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah dengan baik, maka tipu daya mereka sama sekali tidak berbahaya bagi kalian. Sabar, in sabartum ala adahum wattaqaitumullah fi aqwalikum wa a'malikum la yadurrukum makruhum wa kaiduhum. Fasyarrata ta'ala nafya dhararihim bis sabri wat taqwa. Ngadepi wong model ngono iku kuncine sabar dan takwa. Lek sabar tok kemudian kita gak bertakwa, jebol kita. Artinya kita katut. Jadi ada dua kunci menghadapi musuh-musuh Islam. Itu orang yang diarani musuhi tenanan itu ya gak bacok, ya gak anu. Coro halus kamu itu. Itu Allah mensyaratkan. Tapi Muhammad, kalau kamu tetap bersabar menghadapi mereka dan kamu tetap bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka tipu daya mereka sama sekali tidak akan membahayakan diri kalian. Ya, orang munafik kan repot ya. Jadi ya caranya ya seperti itu. Jangan sampai kita itu lepas dari takwa Allah. Waktu ngaji ya ngaji, waktu ibadah ibadah, waktu kerja ya kerja. Terus saja istiqomah seperti itu, maka apa yang mereka rencanakan kepada diri kita itu, jadi kata Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka tidak akan pernah membahayakan kalian. Innallaha bima ta'maluna muhit. Huwa subhanahu wa ta'ala alimun bima yudabbirunahu lakum mim makaid. Fayusrifu ankum syarrahum. Wa yu'aqibahum ala nawayahum al-khabithah. Nanti kalau kamu tetap bersabar dan kamu tetap bertakwa kepada Allah, Gusti Allah sing beresi. Nah, itu di sini diartikan sudahlah sesungguhnya Allah akan meleburkan, menghancurkan, membinasakan terhadap upaya-upaya yang mereka lakukan. Tapi kalau kita tidak kuat sabarnya dan ketakwaan kita menurun, jebol. Nah, itu jadi kita harus tetap. Makanya di dalam surat At-Tolak itu keistimewaan orang yang bertakwa kepada Allah itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan menjadikan jalan keluar. Nuwun sewu, urip kan ya ono manis, ono pahit, ono kecut, macam-macam. Dan problem kehidupan kita sangat banyak. Itu perlu kita selesaikan dengan takwa kepada Allah.
Allah berjanji, wa may yattaqillah sapa wonge gelem takwa dumateng Gusti Allah, yaj'al Allah pasti menjadikan lahu makhraja. Jalan keluar dari berbagai macam problem yang dihadapi. Jangan kendor. Opo sih oleh sembahyang, opo oleh ngaji. Sudahlah itu pasrahkan pada Allah. Apalagi janji Allah pada orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Ya memang ini urusan Gusti Allah sudah itu. Itu bahkan ada yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memudahkan urusan kita. Ya nuwun sewu, kadang-kadang kita itu kan yang misalnya urusan rezeki. Padahal rezeki itu tidak harus berupa uang. Ono uang duwe rezeki loro tok ono. Ono awake gak loro, keluargane, anake, bojone sumpek ono. Jadi rezeki itu pengertiannya luas. Digenai anak nurut-nurut ya rezeki. Kadang-kadang tak bisa dinilai dengan uang. Keluarganya diberi kelancaran macam-macam. Nah, jadi itulah. Makanya kunci bertakwa kepada Allah. Kalau sudah gak bertakwa, ya ini sudah. Jadi cuman para ulama membagi takwa itu luas Pak. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu ada dua bagian. Ada wilayah syariatullah, ada wilayah sunnatullah. Wilayah syariatullah takwa itu golongannya ya menjalankan ibadah-ibadah mahdhur. Salat, zakat, maca Quran, haji, zikir, wirid, istighosah. Ini wilayah-wilayah syariatullah. Takwa wilayah syariatullah ini Allah akan memberikan balasan yang sesungguhnya bukan di dunia tapi di akhirat. Makanya kalau kita itu sembahyang sregep, wiritan sregep, ya Allah, kula wis sembahyang sregep, salat wajib, salat sunat, kok gak soge-soge Gusti ya. Nah, itu pertanyaan yang keliru. Karena apa? Balasannya bukan di sini. Balasannya akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Seandainya di sini toh diberi balasan, itu hanya panjer, persekot lah kamu. Bukan balasan yang sesungguhnya. Mergane lek sing sembayange kenceng macam-macam kenceng kok tetap melarat ya. Memang balasannya bukan diberikan oleh Allah di dunia tapi di akhirat. Ikut takwa berkaitan dengan syariatullah. Tapi takwa berkaitan dengan sunnatullah itu balasannya diberikan di dunia. Contoh nyambut gawe sregep diberikan langsung. Lu kita harus kerja keras. Itu balasan diberikan di dunia oleh Allah. Makanya mau sing gak sembahyang pun kadang-kadang dalam artian sunnatullah. Alas-alas digunduli ya bahaya memberikan pada kita. Langsung balasannya diberikan di dunia oleh Allah. Di samping di akhirat nanti juga dapat bagian. Jadi ya itu. Jadi bertakwa itu ada wilayah syariatullah, ada wilayah sunnatullah. Oh wis jelas kolesterol dhuwur kaya ngono dokter. Pak, jok mangan iki ndablek amblas. Itu berkaitan dengan sunnatullah, dibalas di dunia juga.
Jadi perintah Allah takwa, ittaqullah itu pengertiannya sangat luas sekali. Jadi mohon maaf kalau kita itu hanya wis sembahyang, wis poso, berarti kita masih ngambil takwa sedikit. Syariatullah yang itu nanti pahalanya akan diberikan oleh Allah, balasan yang sesungguhnya di akhirat. Dan Allah memberikan karena ini juga berat dijalani manusia. Abot Pak. Mana zaman wis model seperti ini. Sembahyang aktif, jamaah aktif. Tidak ringan. Berat. Jadi berat. Nah, itulah karena itu Allah akan memberikan balasannya nanti di akhirat. Oh lalu balasan akhirat. Tidak ada istilah capek, payah, macam-macam. Tidak ada. Semua akan diberikan. Tapi kita juga perlu menjalankan takwa Allah. Menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Berkaitan dengan sunnatullah. Sebagai kita sebagai khalifatullah. Kan begini. Di dalam Al-Quran itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan oleh Allah punya tugas fungsi sebagai Abdullah. Orang yang menyembah kepada Allah. Ini wilayah-wilayah syariatullah. Ada tugas manusia inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ditugaskan melaksanakan khalifah ini hal-hal berkaitan dengan sunnatullah. Itu misalnya wong lanang, rabi wong wedok. Kok melaksanakan takwa Allah, syariatullah. Hanya sembahyang, wiritan, itikaf. Gak nyambut gaya. Ya dikamplengi nang bojone. Nah itu. Urusan sunnatullah harus dilaksanakan juga. Ini bagian dari takwa Allah juga. Itu. Lalu gak dilakoni sunnatullah. Kita di dunia. Tidak dapat balasan sebagaimana di dunia. Harus dijalani. Sama-sama dijalani. Baik wilayah takwa untuk syariatullah dan sunnatullah harus dijalankan. Ya banyak. Kepingin sehat, olahraga, bisa senam, jalan kaki, makan cukup, bergizi, istirahat cukup, pikiran dikelola dengan baik, macam-macam. Itu sunnatullah semua. Bawa pelenda ya. Ada dokter mengatakan, Pak, sampean itu kudu ngombe obat iki ya. Ojo mandek. Lek mandek iki. Karena itu sudah berdasarkan ilmunya dokter begitu. Ya sudah dijalani aja. Itu bagian dari sunnatullah. Oh enggak lah. Apa cari Gusti Allah? Ya gak iso langsung begitu. Ini wilayah sunnatullah. Misalnya sampean ngurmat wedhus. Apa cari Gusti Allah? Engko lak mangan-mangan dhewe. Lek gak sampean retno ya mati wedhuse. Kan begitu. Jadi kita harus itu bagian dari takwa Allah juga itu loh. Jadi kita harus menjalani seperti itu. Nah, katanya Allah, Muhammad kalau kamu takwallah dalam artian yang sangat luas, berarti juga menjaga strategi. Tetap semua dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dalam arti yang luas, sabar itu kan sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menjalani musibah, dan kemudian juga watattaku kamu bertakwa baik wilayah syariatullah dan sunnatullah la yadurrukum kaiduhum syai'a. Upaya-upaya mereka tidak akan mampu menembus kalian. Itu. Jadi perlu dimaknai yang sangat luas. Nanti wiritan pun sangat penting.
Wong diserang teko jero kok gak gelem wiritan. Yo wirid, hizib, macam-macam dibaca. Tetap. Upaya zahir ya tetap dilakukan, kan begitu. Nah, itulah itu makanya kita tetap berpegang agama secara luas sehingga kita insya Allah kalau seperti itu kita tetap. Jadi kadang kan orangku ya apa itu ketika menghadapi bahaya-bahaya itu ya malah ya ibadai wis gak kenceng apa pangeran aku gini malah gak sukses macam ya jangan nyalakan pangeran. Aturan pangeran sudah melindungi kita tetap harus minta perlindungan kepada Allah secara maksimal zahir maupun batin. Kalau itu kita lakukan apa yang direncanakan oleh lawan-lawan kita, musuh-musuh kita insya Allah tidak akan tembus kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan zahir batin kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, maunah kepada kita sehingga iman Islam kita bisa menjalankan kehidupan agama secara benar dan sampai kita nanti mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.